Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes CPNS tahun 2021. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A28E Ayat 1, B28J Ayat 2, C28F Ayat 1, D28I Ayat 2, E Pasal 28. Oke semuanya, jadi yang barusan saya baca itu pada soal itu merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J Ayat 2. Oke, nah jadi jawabannya adalah B. Oke semuanya, jadi untuk menjawab soal-soal tentang isi Undang-Undang Dasar 1945 silakan dibaca-baca lagi ya. Kalau bagi teman-teman yang mungkin tidak ada, silakan download saja di internet, di searching saja Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jelas ya nomor 1. Kita ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan 1, dibentuknya Komite Nasional di tingkat pusat, mengusulkan dibentuknya Tentara Kebangsaan, mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai UUD NKRI, pembentukan Komite Nasional di tiap provinsi, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Yang merupakan hasil sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah nomor A1 dan 3, B2 dan 3, C1 dan 2, D3 dan 4, E4 dan 5. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, hasil sidang 2 PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah yang pertama itu menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Yang kedua, menetapkan 12 departemen dan menunjuk menteri-menterinya. Yang ketiga, mengusulkan dibentuknya Tentara Kebangsaan. Dan yang keempat, pembentukan Komite Nasional di setiap provinsi. Jadi pada 5 pernyataan pada soal teman-teman yang termasuk hasil sidang PPKI itu yang kedua ya, mengusulkan dibentuknya Tentara Kebangsaan. Yang keempat, pembentukan komite di setiap provinsi. Dan yang kelima, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Kalau kita lihat pada pilihan jawaban, jawaban yang tepat itu adalah E ya, 4 dan 5. Oke, kita ke soal yang selanjutnya teman-teman. Soal nomor 3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi mengacu pada A. Sila keempat Pancasila, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, C. Pasal 28I ayat 2, D. Tap MPR nomor 20 garis miring MPR garing 2000, E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Oke teman-teman, nah jadi Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi mengacu pada sila keempat Pancasila. Oke, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sedangkan untuk pengembangan ekonominya mengacu pada pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga kemajuan ekonomi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi jawabannya adalah A. Oke, kita ke soal yang keempat. Berikut ini yang bukan merupakan nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat reformasi adalah A. Nilai toleransi, B. Nilai transparansi hukum dan kelembagaan, C. Nilai-nilai
C. Nilai kebenaran dan keadilan. D. Nilai kejujuran dan komitmen. E. Nilai moral berdasarkan konsensus. Nah, jadi nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat reformasi adalah yang pertama itu nilai toleransi, yang kedua nilai transparansi hukum dan kelembagaan, yang ketiga itu nilai keadilan hukum, yang keempat itu nilai kejujuran dan komitmen, yang kelima adalah nilai moral berdasarkan konsensus. Nah, jadi pada pilihan jawaban yang bukan termasuk nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat reformasi adalah C ya, nilai kebenaran dan keadilan. Oke teman-teman, nah, jadi jawabannya sudah jelas C. Kita ke soal yang selanjutnya, soal nomor 5 ya. Pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional merupakan pengertian landasan pendidikan Pancasila, yaitu A. Landasan historis, B. Landasan moral, C. Landasan yuridis, D. Landasan kultural, E. Landasan filosofis. Nah, jadi teman-teman, pengembangan pendidikan Pancasila yang didasarkan pada nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional merupakan pengertian landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan kultural. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kita ke soal yang ke-6. Berikut ini yang merupakan pengertian paham negara integralistik Indonesia menurut Dr. Supomo adalah: A. Negara integralistik Indonesia adalah negara yang kepentingan individunya tidak memiliki arti karena bangsa merupakan hal yang utama. B. Negara integralistik Indonesia adalah negara yang kehidupan individu dan golongannya tidak begitu utama dibandingkan negara, dan negara merupakan bentuk persatuan dari golongan-golongan masyarakat. Yang ke-C adalah negara integralistik Indonesia adalah negara yang berdasar pada kepribadian Indonesia dan meletakkan kepentingan golongan di atas kepentingan bersama. Yang D, negara integralistik Indonesia adalah negara yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan bersatu dengan kepentingan rakyat. Yang E, negara integralistik Indonesia adalah negara yang menyatukan keanekaragaman dan menjadikan kepentingan pemerintah sebagai kepentingan utama. Oke teman-teman, nah jadi pengertian paham negara integralistik Indonesia menurut Supomo adalah negara yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan bersatu dengan kepentingan rakyat. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke, kita ke soal yang berikutnya, berarti soal nomor 7 ya. Berikut ini yang bukan merupakan materi program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 adalah: A. Pancasila, B. Keagamaan, C. Wawasan Nusantara, D. GBHN, E. UUD 1945. Nah, jadi teman-teman, pada masa Orde Baru, pemerintah mencanangkan program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang materinya terdiri dari Pancasila, Wawasan Kebangsaan, GBHN, UUD 1945, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Nah, jadi jawabannya nomor 7 ini adalah B ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara. Merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai: A. Pergaulan warga negara, B. Partisipasi warga negara, C. Kegiatan dan penyelenggaraan negara, D. Mediator antar warga negara, E. Pembina negara. Nah teman-teman, jadi dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara. Nah, jadi ini merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai dasar pergaulan antar warga negara.
Jadi jawaban nomor 8 ini adalah A ya, pergaulan warga negara. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Dalam demokrasi permusyawaratan, sebuah keputusan dapat dikatakan benar apabila memenuhi setidaknya 4 prasyarat kecuali A. bersifat imparsial, B. berorientasi pada masa depan, C. rasional, D. tidak egois, E. adanya klaim dari masyarakat mayoritas. Oke teman-teman, kita bahas prasyarat keputusan politik dikatakan benar antara lain harus didasarkan pada alasan rasionalisme dan keadilan, didedikasikan untuk kepentingan khalayak umum, berorientasi pada masa depan, bersifat imparsial dan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak. Jadi teman-teman, yang tidak termasuk prasyaratnya itu adalah E ya, adanya klaim dari masyarakat mayoritas. Sedangkan prasyarat keputusan politik itu dikatakan benar jika mempertimbangkan pendapat semua pihak termasuk para minoritas. Oke teman-teman, jelas ya. Kita ke soal yang ke-10. DPD berdasarkan pasal 22D ayat 4 dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali A. pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, B. hubungan pusat dengan daerah, C. pengawasan kebijakan penegakan hukum, D. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, E. perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oke teman-teman, jadi DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dalam hal-hal berikut ini sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 22D ayat 4, yaitu yang pertama itu pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah, yang kedua itu hubungan pusat dengan daerah, yang ketiga itu pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, yang keempat pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, yang kelima itu perimbangan keuangan pusat dan dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. Oke, jadi yang bukan termasuk teman-teman itu adalah C ya, pengawasan kebijakan penegakan hukum. Oke, jawabannya adalah C. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita tentang soal tes wawasan kebangsaan. 10 soal saja, soal berikutnya kita bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.